Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pembelajaran berdiferensiasi situasi SMP dengan fasilitator Bapak Faisal Bahar dan pengajar praktik Bapak Wegi Febri Mangku Rizky. Kelompok 1 terdiri dari Abrianis Eka Pratiwi, Dwistiani, dan Rosaria Siswiyanti. Situasi di SMP seperti yang terjadi pada kasus di bawah ini, yaitu Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Kerja kelompok atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Pada kegiatan kerja kelompok kecil, murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Setiap lembar kertas grafik memiliki chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya, radio, TV, internet, cetak, billboard. Setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru setiap kelompok, kemudian pindah ke meja kelompok lain. Mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid yang lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Pak Dudidam berusaha memenuhi 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar murid. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kebutuhan kesiapan belajar murid. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan beberapa pertanyaan pemandu. Pak Dudidam juga menerapkan skenario tugas berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid.
Untuk pemenuhan kebutuhan minat murid, secara individu, murid akan diminta untuk menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu membuat iklan secara efektif sesuai dengan kemampuan mereka untuk mempromosikan produk atau jasa atau acara. Sedangkan pemenuhan profil belajar murid, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, di dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan oleh Pak Dudidam? Yang pertama, Pak Dudidam menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi konten yang meliputi daftar iklan, konsep dan istilah periklanan, menuliskan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan, dan isi iklan. Untuk diferensiasi proses, Pak Dudidam melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodir gaya belajar murid yang beragam, meliputi kerja individu, pasangan, mengaktifkan siswa, kerja kelompok kecil, kepemimpinan murid, terlihat, dan bagaimana membentuk kelompok dan berdiskusi bersama teman di kelompoknya. Diskusi seluruh kelas yaitu untuk melihat respon siswa terhadap kesiapan pembelajaran dan pendalaman materi. Sedangkan pada strategi diferensiasi proses, terlihat juga dari Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur, skenario 2 bersifat kurang terstruktur dan lebih terbuka, sedangkan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Untuk diferensiasi produk, Pak Dudidam menugaskan murid membuat iklan untuk mempromosikan produk, jasa, dan acara. Hal ini memungkinkan murid untuk membuat beragam bentuk iklan. Lalu, bagaimana Pak Dudidam sebagai guru tersebut melakukan penilaian? Penilaian dilakukan melalui asesmen for learning yang pertama, yaitu Pak Dudidam mengajukan beberapa pertanyaan pemandu di awal pembelajaran. Yang selanjutnya, Pak Dudidam juga menerapkan asesmen as learning, di mana penilaian selama proses kegiatan pembelajaran berlangsung saat berdiskusi berpasangan atau dalam kelompok kecil dan kelompok besar. Yang terakhir, Pak Dudidam menerapkan asesmen of learning. Pak Dudidam melakukan penilaian hasil produk iklan yang dibuat oleh para siswa. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.